Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Inilah pesan yang dikirimkan untuk kamu. Oke Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada Alas. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Tower. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu, inilah pesan yang dikirimkan untuk kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan terbuka lebarnya kesempatan dan harapan-harapan baik untuk kehidupanmu, di mana setiap sektor kehidupanmu seperti kegiatan-kegiatan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya, kamu mulai menemukan cara ataupun mulai melihat ada celah, ada peluang yang begitu baik yang bisa kamu manfaatkan untuk memajukan berbagai macam sektor-sektor kehidupanmu. Sehingga akan ada perkembangan, kemajuan, dan peningkatan yang sangat signifikan terjadi di setiap sektornya. Dan hal itu membawa perubahan di dalam kehidupanmu menjadi lebih bahagia, menjadi lebih nyaman, serta finansialnya menjadi lebih meningkat. Dan seketika di saat itu terjadi, mulailah ada perubahan baik dari sikap, cara pandang, pemikiran, lingkungan, dan orang-orang terhadap dirimu jauh menjadi lebih baik dan positif. Karena apa? Karena kamu mulai mampu buktikan bahwa apa yang mereka pikirkan, bahwa apa yang mereka katakan tentang kamu selama ini tentunya salah dan keliru. Nah, ini semua karena kamu mau dan mampu memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, belajar dari kekalahan, dan dari perlakuan dan sikap-sikap yang mungkin selama ini tidak baik terhadap dirimu. Kamu ambil pesan tersirat di sana. Kamu jadikan dirimu benar-benar bisa menemukan kualitas terbaik dalam segi pemikiran, sikap, maupun cara-cara berteman, cara berkomunikasi, cara bekerja sama, ataupun cara memperlakukan orang lain. Semuanya menjadi lebih baik. Bahkan ya, di saat orang-orang yang dulunya selalu memusuhi kamu, yang dulunya selalu menyalahkan kamu, dulunya selalu memandang kamu remeh, memandang kamu rendah, di saat dia berbalik kepada kamu untuk ingin berteman, ingin bersahabat, ingin bekerja sama, justru kamu mampu menerima mereka dengan sangat baik. Karena apa? Karena kamu tidak punya dendam dan marah. Kamu tidak pernah benci
terhadap sikap mereka, ditambah terhadap keadaanmu yang lalu. Makanya kamu bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini tentang dirimu adalah salah dan keliru. Nah, caramu memperbaiki diri adalah kamu benar-benar ingin tidak lagi menghiraukan, mengabaikan, tidak memikirkan bagaimana sikap orang, bagaimana pendapat orang tentang dirimu, tentang pekerjaanmu, tentang kegiatanmu. Yang jelas di sini kamu benar-benar ingin tetap berjalan pada jalurmu dan melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu pada bidang-bidang kegiatanmu. Dan di saat itulah kamu menemukan pemikiran yang begitu terbuka dan berkembang. Karena ada hati yang begitu lega. Karena sudah tidak lagi hiraukan apa kata orang. Justru kamu tetap menambah semangat, menambah cara-cara terbaik agar semuanya bisa maju dan berkembang. Dan terbukti saat ini. Banyak orang-orang yang dulunya musuhi kamu, yang dulunya sepelekan kamu, akhirnya kali ini mereka berbalik, berteman, bersahabat, ingin selalu memintai ide, memintai gagasan-gagasan baik dari dirimu. Oke? Nah, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang benar-benar membuatmu terharu bahagia. Karena apa? Karena di saat kamu menerima kenyataan, menerima apapun perlakuan, apapun pandangan orang terhadap dirimu, dan seketika itulah kamu temukan cara-cara terbaik untuk memajukan sektor-sektor kehidupanmu. Ditambah kamu mampu membuka mata dan pikiran mereka yang selama ini tentang dirimu, selama ini berpendapat tentang kamu, yaitu hal-hal yang mungkin negatif. Akhirnya mereka sadar dan mengakui bahwa itu keliru. Sehingga kamu benar-benar merasakan lega, merasakan tenang dan sedikit nyaman di dalam kehidupanmu. Dan hal inilah yang memicu optimisme, memicu semangatmu menjadi semakin berkobar untuk benar-benar bisa terus membawa kehidupanmu ke arah yang jauh lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar kan? Magician, kamu mampu melakukan apapun. Kamu memiliki potensi yang serba bisa. Ya, ibarat seorang pesulap, ibarat seorang ilusionis. Kamu mampu memindahkan benda yang mungkin sebagian orang jika dilihat dari kasat mata maka benda itu bisa berpindah dengan sendirinya tanpa kamu sentuh, tanpa kamu menggunakan alat satupun. Ataupun kamu bisa mengganti kertas, mengganti pena dengan bunga, dengan merpati yang bertebangan. Nah, inilah magician, inilah pesulap yang menggambarkan dirimu. Jadi, di saat dulu dengan keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya, kurangnya rasa percaya, kurangnya support dan dukungan dari lingkungan dan orang sekitar, justru kamu malah mampu membawa kehidupanmu jauh menjadi lebih baik, jauh menjadi lebih berkembang tanpa hal-hal pendukung lainnya. Karena apa? Karena kamu mau belajar, mau mencoba, berani berusaha dalam hal apapun, dalam bidang apapun, yang jelas pada koridor yang baik. Makanya di sini tergambar kamu memiliki potensi yang begitu besar, potensi yang serba bisa, serba mau dan serba mampu melakukan apapun, belajar hal apapun dari siapapun dan dari hal apapun. Jadi wajar jika saat ini kamu benar-benar diperhitungkan dari lingkungan dan orang sekitar. Karena apa? Karena benar-benar kamu mampu tunjukkan setiap kualitas yang kamu miliki saat ini. Jadi mereka mulai terbuka matanya, terbuka telinganya untuk berbalik mendukung kamu, support kamu, bekerja sama, berteman, bersahabat. Maka hal itulah yang akan memacu semangatmu untuk terus menjadi yang terbaik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya las. Nah, las adalah kekuatan ataupun kemampuan untuk menaklukkan hal-hal apapun, menaklukkan rintangan apapun,
melewati beban seberat apapun di dalam kehidupanmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Oke, dan juga ada kekuatan di dalam dirimu untuk mampu menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan kesahajaan, serta dengan kejujuran dan tanggung jawab. Makanya di sini tergambar, kamu akan mampu taklukkan seekor singa, seekor raja hutan yang berada di puncak rantai makanan di habitatnya. Tetapi dengan kelembutan kamu mampu menaklukkannya, kamu mampu menjinakkannya. Berarti ya, permasalahan apapun, tekanan seperti apapun, pekerjaan seberat apapun akan mampu kamu lewati dan akan mampu kamu taklukkan sehingga hal-hal baik yang terus kamu dapati di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga, maaf ya. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini adalah ketegasan, ya. Tegas bukan berarti keras, ya. Tetapi tegas di sini, kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya dan terbukti, ya. Aturan yang baik inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada fase di mana kamu semakin dihargai, semakin diperhitungkan, dan semakin membuat orang lain nyaman di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Karena apa? Karena hal-hal baik terus kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Seperti disiplin, tepat waktu, ya, nggak neko-neko, ya, nggak drama-drama, ya, apapun akan kamu beberkan, ya, apa adanya. Jadi kebijaksanaan ini, kedewasaan inilah yang menjadi salah satu faktor penunjang, ya, kehidupanmu menjadi semakin mapan, semakin maju dan berkembang saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi memang ya, setelah kamu berkubang dengan begitu banyak kekalahan, ya, kesengsaraan, penderitaan, ya, pengabaian, selalu disalahkan begitu ya. Memang sempat membuat kamu begitu terpuruk beberapa waktu lalu, ya. Tetapi kamu tidak kehilangan arah, ya. Di saat kamu merasa lelah, di saat kamu merasa letih, ya, kamu istirahat sejenak. Kamu berhenti sejenak. Tetapi berhenti di sini hanya untuk sekedar mengisi daya, mengisi baterai, ya, menemukan pemikiran, menemukan gagasan untuk keesokan harinya kamu kembali, tetapi dengan versi yang lebih siap, dengan versi yang lebih baik. Sehingga harapan, peluang, celah sekecil apapun mampu kamu lihat dan mampu kamu ambil. Makanya kamu benar-benar bisa menangkap pesan tersirat, ya, dari apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah mungkin salah satu kejelian, ya, di dalam dirimu, teman-temanku semua. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi akan ada hal-hal baik, akan ada harapan dan kedamaian di dalam kehidupanmu, ya. Setelah kamu lepas dari berbagai macam situasi yang tidak membuatmu nyaman. Setelah kamu keluar dari berbagai macam tekanan, berbagai macam rintangan, berbagai macam permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti. Kenapa? Kamu bisa temukan harapan, temukan kedamaian dan kenyamanan, dan hal-halnya mulai menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Karena kamu mau belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan, dan kamu mau mengambil, ya, pesan yang tersirat, pesan-pesan yang baik dari setiap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga saat ini benar-benar menjadikan dirimu matang, ya, dalam segi berpikir, dalam bersikap, dalam menentukan dan memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Jadi kamu benar-benar mengetahui bagaimana caranya, bagaimana solusinya, agar terus bisa berkembang, agar terus maju, dan agar tidak kembali lagi ke dalam keadaan-keadaan yang mungkin sangat tidak menyenangkan yang pernah kamu alami di masa lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya The Tower. Nah, jelas ya, The Tower adalah perubahan yang baik. Peningkatan yang signifikan di sektor-sektor kehidupanmu. Apapun itu kegiatannya, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ya, hubungan sosial, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, itu menjadi semakin baik dan menjadi semakin harmonis dan nyaman. Karena apa? Karena tantangan, rintangan, berbagai macam bentuk tekanan dan pencibiran ya telah kamu lewati dengan sangat bijaksana, dengan sangat anggun. Dan tanpa rasa marah dan tanpa rasa menyesal. Yang ada hanyalah kata maaf untuk setiap keadaan yang lalu dan kata maaf untuk siapapun yang mungkin dulu pernah berbuat tidak adil kepada dirimu. Makanya perubahan yang signifikan benar-benar terlihat jelas di dalam kualitas dirimu dan di setiap sektor-sektor kehidupan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu menemukan ya jati dirimu, siapa dirimu sebenarnya ya, dan kamu akan begitu terharu, terenyuh, bahagia karena kamu mampu menemukan berbagai macam kemajuan, berbagai macam peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu. Ditambah orang-orang sekitar mulai mempercayaimu, mulai nyaman, dan mulai memperhitungkan keberadaanmu. Dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin nyaman, semakin bahagia. Dan ini karena kamu mampu mengambil pesan tersirat dari hal-hal yang terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.